Sejumlah Jenderal Purnawirawan mantan Kapolri sambangi Mabes Polri untuk memberikan masukan terkait dengan instruksi Presiden Joko Widodo menanggapi sejumlah peristiwa yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Beberapa Jenderal Purnawirawan mantan Kapolri yang hadir diantaranya Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar, Bambang Hendar Sodanuri, Hairudin Ismail, Rusman Hadi, Sutanto, Badrudin Haiti, dan Timur Pradopo. Mereka memberikan masukan terkait perbaikan dan evaluasi di berbagai sektor, mulai dari kecepatan pelayanan publik hingga reformasi kultural di tubuh Polri. SOP atau Standar Operation Procedures yang sudah ada itu coba dikaji kembali. Mengapa sampai terjadi tentu ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan Polri. Termasuk juga kehadiran anggota Polri pada masyarakat yang sangat membutuhkan. Misalnya masyarakat melaporkan, kemudian berapa waktu, berapa lama laporan itu sudah direspon oleh Polri. Nah itulah nanti jangka pendeknya adalah mereka memperbaiki SOP yang sudah ada. Kedatangan mereka sekaligus memberikan dukungan kepada Kapolri Listio Sigit Prabowo atas upaya bersih-bersih institusi yang telah dilakukannya. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Guntur Zulkarnadi, iNews, melaporkan. Tujuh orang saksi dihadirkan dalam sidang perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Kamis 27 Oktober 2022. Dua terdakwa yang menjalani sidang kali ini yaitu mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, Hendra Kurniawan, dan ex-Kaden Aropaminal Divisi Humas Polri, Agus Nur Patria. Dalam persidangan, Hendra mengklaim tidak mengetahui siapa yang menyalin dan menonton CCTV di Kompleks Polri Duren 3 terkait peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Hendra mengaku ia dan Agus Nur Patria hanya melaksanakan perintah dari Ferdi Sambo. Terima kasih Yang Mulia. Pada prinsipnya kami itu tidak pernah tahu barangnya, apalagi isinya. Dan kami juga tidak pernah tahu siapa yang mengkopinya, kemudian siapa yang menontonnya. Dan kami berdua ini dari awal hanya melaksanakan perintah dari FS untuk cek dan amankan CCTV. Hanya sebatas itu saja. Sama seperti sidang pemeriksaan saksi terdakwa Baradae, sidang Hendra Kurniawan dan Agus Nur Patria dilarang untuk disiarkan secara langsung dengan audio. Majelis Hakim beralasan untuk menjaga integritas dari kesaksian 7 orang yang dihadirkan dalam sidang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hingga saat ini masih berlangsung lanjutan sidang obstruction of justice atas dua terdakwa, yakni Hendra Kurniawan dan Agus Nur Patria, yang mana untuk sidang ini dilakukan secara bersamaan terhadap dua terdakwa tersebut dikarenakan saksi yang dihadirkan sama dan juga dari pihak kuasa hukum keduanya ini pun sama. Dan untuk saat ini sudah masuk pemeriksaan terhadap saksi kelima dan juga keenam. Sebelumnya dapat kami informasikan bahwa sebelumnya diagendakan akan ada 10 saksi yang dihadirkan dalam persidangan hari ini. Namun tadi ternyata hanya 7 saksi saja yang datang ke pengadilan Jakarta Selatan. Untuk 3 lainnya ini belum diketahui secara pasti alasan mereka tidak dapat menghadiri persidangan hari ini. Kemudian untuk saat ini sudah masuk ke dalam pemeriksaan terhadap saksi kelima dan juga keenam. Ini merupakan pihak pengamanan dari Kompleks Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan, yakni ada dengan Abdul Zafar dan juga Marzuki. JPU tadi bertanya terkait dengan rangkaian peristiwa yang terjadi pada tanggal 9 Juli lalu atau 1 hari pasca tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Tepatnya adalah bagaimanakah proses penggantian DVR CCTV di pos pengamanan Duren 3 Jakarta Selatan. Tadi salah satu pihak pengamanan menginformasikan bahwa sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat ini ada sejumlah orang, kurang lebih ada 5 orang yang datang yang mengaku dari pihak kepolisian yang hendak mengganti DVR CCTV yang berada di pos pengamanan tersebut dengan alasan untuk mempertajam atau memperbagus kualitas gambar CCTV. Namun dari pihak pengamanan ini meminta agar pihak tersebut untuk melapor terlebih dahulu ke pihak RT. Namun dari
yang datang ini salah satunya adalah terdakwa Irfan Widianto menyatakan bahwasanya tidak perlu untuk melapor ke pihak RT karena ini hanya sekedar untuk memperbagus kualitas gambar saja, sehingga ada upaya seperti menghalang-halangi pihak pengamanan untuk melaporkan ke pihak RT, sehingga tidak ada upaya pelaporan dan pihak RT baru mendapatkan informasi terkait dengan penggantian DVR CCTV ini pada 12 Juli 2022. Nah, terkait dengan keseluruhan keterangan saksi ini diminta untuk mengungkap fakta persidangan sehingga nantinya benar-benar diketahui secara pasti peran-peran dari para terdakwa ini dalam obstruction of justice kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Penerobos istana bernama Siti Elina akhirnya terungkap. Senjata api yang dibawa Lina diduga milik pamannya yang merupakan mantan anggota TNI. Lina membawa senjata api milik pamannya ke Istana Negara dalam upaya menerobos istana dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Motifnya, Lina ingin menjelaskan kepada Presiden Joko Widodo bahwa Pancasila adalah ideologi yang salah. Dari hasil pemeriksaan polisi, aksi tersebut dilancarkan Lina usai bermimpi tentang akhirat. Polisi menemukan fakta bahwa Siti Elina terhubung dengan anggota Hizbut Tahrir Indonesia dan dengan Negara Islam Indonesia atau NII. Dan setelah kami adakan pemeriksaan, ternyata memang benar hasil pemeriksaan kami, tersangka ini juga mengarah kepada hal-hal yang terkait radikalisme dan juga teror yang lebih lanjut nanti akan dijelaskan oleh pihak Densus 88. Selain Siti Elina, Densus 88 anti teror juga menangkap 2 orang berinisial BU dan JM yang memiliki hubungan dengan Siti. Fakta itu terungkap dari aktivitas media sosial Siti yang kerap berinteraksi dengan kelompok intoleran melalui media sosialnya. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Sudah dijelaskan ya bahwa kita masih mendalami lagi motif ini karena dari yang bersangkutan masih sulit diajak ke komunikasi yang bersangkutan. Hanya dari keterangan awal dan ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang sebelumnya sudah diambil, itu yang bersangkutan memang dipengaruhi oleh kajian-kajian tentang NII, Negara Islam Indonesia, di mana bahwa kondisi saat ini itu NII itu sedang terzolimi atau dijajah gitu ya oleh pemerintah, sehingga yang bersangkutan itu tergerak, dan yang bersangkutan mengaku juga dia mendapatkan mimpi-mimpi masuk surga, masuk neraka seperti itu ya, yang dianggap oleh yang bersangkutan seperti wangsit untuk bagi dia untuk menjalankan atau menegakkan kebenaran seperti itu kira-kira. Nah, tapi ini akan terus kita dalami dulu ya, karena motif ini terus terang merupakan belum final saat ini. Kita masih akan terus berusaha untuk melakukan analisis dan cek terhadap profil, data, fakta-fakta yang terus kita kumpulkan saat ini. Target pelaku sebenarnya siapa, Pak? Pelaku sebenarnya seorang ibu rumah tangga ya, yang bersangkutan itu juga ada mengajar atau dipekerjakan oleh rekannya di sebuah yayasan untuk mengajar di TPA ya, Taman Pendidikan Anak itu ya. Targetnya, Pak, membawa pistol di sekitar istana, targetnya siapa? Targetnya belum Mbak, kita belum bisa dapatkan sampai demikian, karena yang bersangkutan itu berniat untuk melakukan dakwah atau melakukan audiensi atau menyampaikan kepada Presiden tentang ideologi yang benar itu adalah yang sesuai dengan Al-Quran, bukan Pancasila yang sekarang. Nah, itu aja. Jadi hanya dalam melakukan niatnya, dia menyampaikan, dia menerangkan bahwa kalau ada yang menghalang-halangi, dia siap untuk berperang dengan orang yang menghalangi itu. Ya, lalu apa peran dan keterlibatan suami pelaku, Pak Aswin? Sejauh ini dalam aksi ini yang bersangkutan bertindak perorangan ya, atau atas inisiatif
sendiri. Meskipun kita dapatkan informasi sebenarnya suaminya mengetahui bahwa yang bersangkutan akan berangkat atau pergi ke istana ya. Tapi dalam pengertian menyuruh atau memerintahkan tidak ada, bukan seperti itu. Karena aksi ini adalah aksi perorangan yang bersangkutan. Lalu apa dasar penangkapan terhadap suami pelaku, Pak? Nah, suami pelaku itu adalah setelah kita periksa ya yang bersangkutan saudara SE ini, kemudian kita dapatkan bahwa suami yang bersangkutan terkait atau terhubung dengan jaringan NII Kota Jakarta Utara ya. Yang bersangkutan itu sudah berbaiat dan kemudian pernah atau kita dapatkan berhubungan dengan beberapa tersangka NII yang sudah pernah kita tangkap ya di sebuah tempat di Jakarta Utara. Pak, ini rumah pelaku kan sudah digeledah begitu Pak, dan 2 orang sudah ditangkap. Apa saja Pak temuannya Pak di sana? Yang penting untuk kita jadikan barang bukti ya dalam penggeledahan tersebut adalah beberapa senjata ya. Ini ada air gun atau airsoft gun ya, kemudian ada senjata tajam tapi berbentuk pistol juga itu yang diambil oleh yang bersangkutan dari atau dicuri lah ya bilangnya, diambil oleh yang bersangkutan dari orang lain ya, dari orang lain dari keluarganya. Kemudian ada beberapa buku kajian yang bersifat indoktrinasi NII. Ya, dari mana pelaku ini bisa mendapatkan senjata api, Pak? Yang bersangkutan mencuri dari pamannya. Siapa paman pelaku? Sampai memiliki senjata api seperti ini, Pak? Saudara NN ya, saudara NN sekarang sedang kita mintai keterangan. Memang pamannya bergerak atau bekerja di bidang pengamanan atau security yang menyimpan atau memiliki senjata seperti yang dimaksud itu. Pak, tadi kan ditemukan beberapa senjata begitu di rumah pelaku. Ini artinya upaya penyerangan ini sudah direncanakan sudah lama oleh pelaku? Ini harus kita dalami kembali, Mbak, karena ini aksi yang sangat perorangan ya, tidak melibatkan struktur jaringan, sehingga kalau kita bilang perencanaan nanti akan kita dalami kembali ya, karena memang yang bersangkutan masih belum bisa kita mintai keterangan lebih lanjut. Yang bersangkutan masih diem dan cenderung untuk tidak kooperatif atau mau melukai diri sendiri seperti itu ya. Jadi sekarang sedang ditangani oleh penyidik bersama dengan tim ahli. Baik, terima kasih Pak Kombes Pol Asrul Siregar telah bergabung kembali. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Rasanya unik dan yes.
Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Nota pembelaan terdakwa perkara pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdi Sambo, seluruhnya ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso dalam pembacaan putusan sela Rabu kemarin menyatakan menolak keberatan yang diajukan kuasa hukum Ferdi Sambo karena tidak beralasan. Maka sidang tetap dilanjutkan. Keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SIK-MH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796/B/2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SIK-MH tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara dengan sampai dengan putusan akhir. Setali 3 uang dengan Ferdi Sambo, nota keberatan terdakwa perkara pembunuhan Brigadir Yosua lainnya, Putri Chandrawati, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf juga ditolak Majelis Hakim. Sidang akan kembali dilanjutkan pada 1 November mendatang dengan agenda menghadirkan saksi. Dalam sidang berikutnya, Hakim Ketua mengatakan saksi yang dihadirkan adalah saksi yang sama dengan sidang terdakwa Richard Eliezer. Sementara terdakwa Richard Eliezer melanjutkan penyesalannya telah terlibat dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae bersimpuh dan menangis di hadapan orang tua Brigadir Yosua yang dihadirkan sebagai saksi. Baradae menegaskan tidak percaya dengan skenario yang dibangun Ferdi Sambo terkait pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua ke Putri Chandrawati. Dia juga meyakini Yosua tidak melakukan pelecehan itu, bahkan siap membela almarhum Brigadir Yosua untuk terakhir kalinya. Ingin menyampaikan, saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun putusan untuk diri saya. Terima kasih. Kedua orang tua Yosua yang telah kehilangan anaknya meminta Baradae jujur dalam persidangan, terutama adanya dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati sehingga kasus ini menjadi terang benderang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, menyebut Putri Chandrawati ikut menembak Brigadir Yosua. Informasi ini ia dapatkan dari hasil investigasi pribadi. Hal ini disampaikan Kamarudin saat bersaksi di sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Barada Eliezer Selasa lalu. Namun kuasa hukum Eliezer menegaskan hanya Ferdi Sambo dan Eliezer yang menembak Yosua. Mengenai 3 penembak yang disampaikan, itu ada catatan juga dari kami bahwa klien kami menyampaikan bahwa yang menembak itu adalah Richard Eliezer dengan Ferdi Sambo. Ini kan permasalahannya adalah alat buktinya kan rusak, peluru-pelurunya rusak, karena kan kalau teman-teman lihat lagi yang diambil oleh tim sus itu sudah berapa kali rekonstruksi, tapi nanti kita buktikan di persidangan ya. Sementara itu Baradae menegaskan tidak percaya dengan skenario yang dibangun Ferdi Sambo terkait pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua ke Putri Chandrawati. Dia juga meyakini Yosua tidak melakukan pelecehan itu, bahkan siap membela almarhum Brigadir Yosua untuk terakhir kalinya. Saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun putusan untuk diri saya. Terima kasih.
Terkait pernyataan Barada Eliezer, kuasa hukum Putri Chandrawati Febri Diansyah mengatakan mereka mempunyai bukti adanya tindak kekerasan seksual di Magelang. Dalam konteks dugaan kekerasan seksual, kami sudah mempelajari berkas-berkas yang ada. Sampai saat ini kami sudah mengidentifikasi setidaknya ada 4 bukti adanya dugaan kekerasan seksual di Magelang. Jadi ini bukan soal percaya atau tidak percaya, bukan soal yakin atau tidak yakin, tapi apakah ada bukti atau tidak. Nah, kami mengidentifikasi ada 4 bukti. Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Baradae akan dilanjutkan Senin pekan depan. Hakim meminta jaksa penuntut umum untuk menghadirkan 12 saksi dalam persidangan pekan depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Inilah salah satu jaksa penuntut umum yang disorot netizen di media sosial. Jaksa perempuan bersuara lantang ini tertangkap kamera mengenakan tas mewah bermerek. Tas tersebut diperkirakan bermerek Fendi yang berharga fantastis, senilai $3.100 atau sekitar 48 juta rupiah lebih. Dalam foto yang diunggah akun Twitter @okenex, tas mewah ini ditenteng sang jaksa saat beranjak dari kursi. Kejaksaan Agung pun buka suara. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan tas tersebut bukan asli alias KW. Bahkan Jampidum Kejaksaan Agung menyebut tas Fendi KW tersebut buatan Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang anak difabel berinisial MR mengalami penganiayaan fisik oleh ayah tirinya di rumahnya di Desa Rumbio, Kecamatan Rimbo Panjang, Kampar Riau. Ayah tirinya menampar korban menggunakan sandal hingga mengalami luka di bagian pipi. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka bakar di bagian kaki akibat disulut api rokok. Tindakan penganiayaan itu terjadi lantaran pelaku kesal terhadap korban yang kerap meminta jajan. Pihak keluarga curiga saat melihat luka-luka pada tubuh korban yang tidak wajar. Didampingi pelayanan perempuan dan anak, pihak keluarga kemudian melaporkan pelaku dan ibu kandungnya ke polisi. Korbannya nama umur 20 tahun. Yang diduga dilakukan oleh bapak tirinya di rumahnya di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang di daerah Tambang. Laporan itu kita tindak lanjuti, tadi pagi langsung penyidiknya menuju ke rumah korban. Pihak keluarga berharap polisi dapat menangkap pelaku dan segera memprosesnya secara hukum sesuai dengan perbuatannya. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Inilah video siswa SMP yang membantu pemotor menyeberangi derasnya arus banjir di Jalan Lingkar Pejongan Desa Seraya Tengah, Karangasem, Bali. Video ini pun ramai diperbincangkan di media sosial. Hingga saat ini masih ada sejumlah titik banjir di jalan utama Desa Seraya Tengah. Hal ini menyebabkan akses jalan kerap lumpuh saat kondisi air deras. Padahal jalan ini menjadi akses satu-satunya warga di beberapa desa serta siswa untuk pergi ke sekolah. Saat banjir tak kunjung surut, pengendara kadang nekat menyeberang yang beresiko keselamatan jiwa. Saat air landai, warga memanfaatkannya untuk melakukan aktivitas mencuci dan mandi. Di sini dah, karena jalur yang satunya tidak bisa dilewati, akhirnya sama-sama bersama masyarakat juga membantu anak-anak sekolahan biar bisa lewat. Berarti kemarin banyak kendaraan yang di sini apa ya? Banyak antri dia, satu persatu dia melewatkan saling gotong dia. Berarti anak-anak kemarin membantu melewatkan sepeda motor seperti apa ya? Iya, sama-sama itu sama rekan-rekan dari wilayah-wilayah lain. Warga berharap pemerintah segera menyelesaikan permasalahan banjir sebab sejumlah jalan yang menjadi lintasan banjir di Seraya Tengah menjadi akses utama warga, khususnya untuk perekonomian dan sekolah. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Nikita Mirzani resmi ajukan penangguhan penahanan ke Kejaksaan Negeri Serang, Banten. Permohonan itu disampaikan melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid. Permohonan penangguhan penahanan Nikita Mirzani disampaikan langsung kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Serang. Apa yang mau ditangguhkan kalau ditahannya baru sekarang? Kan gitu. Jadi penangguhan penahanan itu manakala seseorang ditahan. Mungkin pertanyaannya dirubah. Kenapa tidak mengajukan permohonan untuk tidak ditahan? Nah, kalau pertanyaan itu Anda jawab. Pertanyaannya ajukan dengan kejaksaan. Apakah saya sudah mengajukan permohonan itu? Kenapa ditahan? Kenapa polisi tidak menahan?
Sebelumnya Nikita Mirzani ditahan Kejaksaan Negeri Kota Serang atas kasus pencemaran nama baik. Pihak kejaksaan menilai penahanan terhadap Nikita Mirzani berdasarkan pada alasan objektif dan subjektif dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Penahanan terhadap Nikita Mirzani akan dilakukan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 25 Oktober hingga 13 November 2022 di Rutan Serang. Dari Serang, Banten, Maya Sapiadi, iNews laporkan. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti syarat aku. Manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Polda Sumatera Utara menyita ribuan obat sirop dari sejumlah apotek dan pabrik di wilayah Sumatera Utara. Tim gabungan Polda Sumatera Utara, Bareskrim dan Balai POM ini melarang peredaran obat sirop hingga hasil penelitian terhadap obat tersebut keluar. Tim gabungan juga melakukan razia ke pabrik obat dan memberikan garis polisi pada sejumlah apotek. Kita sudah turun ke lapangan dan saat ini teman-teman Balai POM dan kita sama-sama sedang sudah meminta supaya obat-obat itu tidak diedarkan saat ini sampai dengan nanti hasil penelitian kembali dari pusat apakah itu diizinkan atau tidak. Tetapi surat peringatannya sudah ada dan kita sudah berkoordinasi dengan pihak perusahaan, dan untuk itu pada kesempatan ini juga saya menghimbau nanti pada rapat saya minta teman-teman Balai POM bersama-sama dengan kita nanti akan turun ke lapangan. Razia terhadap obat sirop juga dilakukan di Prabu Muli, Sumatera Selatan. Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan mendapati sejumlah apotek yang memajang obat sirop mengandung etilen glikol. Akibatnya seluruh obat sirop itu disita dan dilarang untuk dijual. Penjual obat mengaku masih ada saja masyarakat yang mencari obat-obatan tersebut meski telah dilarang. Ada 5 obat sirop yang ditarik dari peredaran karena mengandung etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas dan berbahaya bagi tubuh. Selain menyita obat sirop yang menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak, tim Dinas Kesehatan Prabu Muli juga memberikan sosialisasi pada apotek yang masih menjual obat tersebut. Hingga kini ada 269 kasus gagal ginjal akut pada anak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dari jumlah itu, tingkat kematian akibat gagal ginjal akut tergolong cukup tinggi, yaitu mencapai 58% atau 157 anak. Kini Kementerian Kesehatan bersama Badan POM terus meneliti obat-obatan sirop yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Gagal ginjal, 1 anak warga di Palembang meninggal dunia. Tanah longsor rumah warga Ogan Ilir amblas. Peluang emas budidaya ayam kalkun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Anda kembali menyaksikan iNews Sumsel akhir pekan edisi hari ini Sabtu 29 Oktober 2022. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi menarik lainnya bersama saya, Anggun Prisma. Kita awali informasi pertama, pemirsa. 4 orang anak di Kota Palembang diketahui mengalami gangguan gagal ginjal akut, bahkan 1 diantaranya meninggal dunia. Maraknya kasus anak yang mengalami gagal ginjal usai mengonsumsi obat sirup, BPOM Pusat serta Kemenkes turun langsung untuk melakukan penelitian. Usai dilakukan penelitian secara global, terdapat 5 obat yang dilarang serta ditarik peredarannya. Akan tetapi secara khusus baru dinyatakan 3 obat yang tidak boleh beredar karena mengandung cemaran etilen glikol yang melebihi ambang batas. Serta ada sebanyak 120 obat yang saat ini tengah dilakukan penelitian. Di Kota Palembang saat ini terdapat 4 kasus gagal ginjal yang menyerang pada anak dan 1 anak dinyatakan meninggal dunia. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Wilayah Sumsel menyatakan agar para petugas medis tidak memberikan resep obat dalam bentuk sirup hingga keluar peraturan baru dari Kementerian Kesehatan. Pemerintah Kota Palembang bersama BPOM akan turun langsung ke sejumlah apotek untuk memastikan tidak adanya obat anak dalam bentuk sirup. Tentu ini mengundang rasa prihatin dan kita tidak mau hal ini terjadi kembali. Oleh karena itu langkah percepatan sudah kita ambil. Alhamdulillah dari provinsi juga sudah membuat tim percepatan yang nantinya anggota tim itu juga bagian dari kawan-kawan Dinas Kesehatan Kota Palembang. Dan instruksinya sudah jelas karena berdasarkan instruksi dari BPOM Republik Indonesia dan juga dari Kemenkes bahwa ada beberapa obat-obatan ya. Ada 4 atau 5 obat-obatan yang 3 sudah dinyatakan tidak boleh lagi beredar. Dan ada 102 yang obat-obatannya memang masih dalam kajian. Gini, yang menarik itu pabrik, ya pabrik itu KPBN-nya. Sekarang kemarin dari Jumat kita kan Jumat dengan Sabtu kita kan sudah dapat KPBN-nya. Kita tahu lah, produk ini ada yang ini ada 11 ribu ya, kita amankan di KPBN-nya. Nanti dari PBF pabrik yang nariknya gitu. Nah sekarang kan pertanyaan, apakah PBF sebagai distributor sudah melakukan penarikan ke apotek-apotek, toko obat dan sebagainya? Ini kita lihat. Sebanyak 102 obat tengah dilakukan pengujian oleh Kemenkes, 33 obat telah memenuhi syarat dan 69 tengah dilakukan pengujian. Jika kita mengimbau kepada tenaga kesehatan lainnya yang melayani pengobatan anak juga tidak menggunakan obat yang berbentuk sirup dulu. Jadi mengubahnya bisa untuk puyer ya, tablet yang dihaluskan. Seperti itu. Ini ada apa namanya gejala-gejala masuk kalau sudah jarak biasanya apa yang terjadi pada anak? Ya jadi gejalanya yang jelas kan karena mengenai ginjal. Dia kan fungsinya memproduksi urin, yaitu air seni ya, kencing ya. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan.
Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin merawat pasien suspek gagal ginjal. Namun belum diketahui dengan pasti gagal ginjal yang diterima merupakan dampak dari sirup obat-obatan yang dikonsumsi atau dampak penyebab lainnya. Seorang anak berusia 10 tahun dari Kelurahan Stereo, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, suspek gagal ginjal akut. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin menyatakan anak tersebut dirawat sejak Minggu malam. Pasien itu masuk rumah sakit dengan kondisi tidak sehat. Dari postur yakni badannya bengkak, jumlah air seni berkurang dan ada kurang dari zat yang ada di air seni, sehingga pihak rumah sakit mengambil keputusan untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Dari screening yang dilakukan menunjukkan bila ada indikasi gagal ginjal akut. Setelah dilakukan perawatan sementara, pasien dirujuk ke RSMH Palembang untuk diambil tindakan berdasarkan instruksi dari pemerintah pusat. Pada malam Senin itu kami menerima pasien dengan suspek GGK. Jadi sesuai dengan pemeriksaan dan sesuai dengan instruksi dari Kementerian Kesehatan, kalau kita menemukan pasien suspek GGK, kita harus rujuk ke rumah sakit tipe A. Jam 11 siang itu kami rujuk ke rumah sakit Komadosen. Usia pasien? Usia pasien itu 10 tahun. Disinggung mengenai obat sirup yang saat ini tidak boleh diberikan kepada pasien, hingga saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin sudah menghentikan pemberian obat sirup. Semua obat termasuk untuk anak diganti dengan obat racikan sembari menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Warga Desa Lingga, Kabupaten Muara Enim kembali melakukan aksi memblokir akses jalan pekerja tambang dari PTBA di Sait Bangko Barat. Aksi ini terkait janji PTBA untuk membentuk Pokja bagi warga Desa Lingga untuk menjadi pekerja lokal di subkon PTBA yang belum terrealisasi. Aksi ini sempat diwarnai kericuhan antara pihak kepolisian dengan warga Desa Lingga, Kabupaten Muara Enim. Saat itu warga menahan bus pekerja dari tambang PTBA untuk masuk ke wilayah tambang. Aksi pemblokiran akses jalan pekerja ini buntut dari janji PTBA atas saran Kapolres Muara Enim untuk membentuk kelompok kerja atas tuntutan warga Desa Lingga agar menjadi pekerja lokal sebanyak 50% dan penyaluran dana CSA sebesar 2,5% bagi masyarakat Desa Lingga. Setelah terjadi dialog alot, akhirnya pihak kepolisian dari Polres Muara Enim berhasil meredam emosi warga yang berunjuk rasa. Koordinator aksi mengatakan masyarakat kembali melakukan aksi karena menuntut kelanjutan pembentukan kelompok kerja bagi warga Desa Lingga yang telah dijanjikan pihak PTBA atas saran Kapolres Muara Enim. Ini oleh karena apa yang diinginkan oleh masyarakat kami belum terrealisasi sampai saat ini. Dan waktu itu kita janjikan 1 minggu setelah demo harus terrealisasi. Tapi sampai saat ini tidak ada. Jadi kami melakukan aksi lagi sesuai dengan arahan yang kemarin kami minta dipersetujui oleh PTBA. Setelah menyampaikan aspirasinya, warga Desa Lingga dengan pengawalan ketat pihak kepolisian membubarkan diri dengan tertib sembari menunggu janji PTBA untuk penyelesaian tuntutan warga. Masa aksi juga berjanji tidak ada tindak lanjut. Ratusan warga desa akan melakukan aksi serupa sampai tuntutan mereka dipenuhi. Kita akan duduk satu meja dengan Pokja, dengan kecamatan dan seluruh perangkat yang ada di tataran kecamatan, Kapolsek dan Ramil untuk bisa membahas tahapan-tahapan untuk melaksanakan dan untuk menyepakati nanti apa yang sudah dibahas, yang sudah diawali oleh mediasi oleh tim Pak Kapolres. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Kami akan hadir dengan informasi tanah longsor rumah warga Ogan Ilir amblas. Berita menarik
dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, kita angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawat secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Diduga akibat aktivitas penambangan pasir yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, sejumlah rumah di Desa Sri Dalam, Kecamatan Tanjung Raja Ogan Ilir, amblas. Warga berharap pemerintah mencabut izin penambangan pasir. Diduga dipicu akibat aktivitas penambangan pasir yang telah berlangsung selama berpuluh tahun, sejumlah rumah di sepanjang bantaran Sungai Ogan, tepatnya di Desa Sri Dalam, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, dengan berat hati terpaksa meninggalkan rumah mereka demi keselamatan jiwa mereka. Pasalnya, sejumlah rumah warga ambruk dan amblas masuk ke dalam jurang hampir sedalam 10 meter akibat penambangan pasir yang dilakukan secara besar-besaran. Kini tanah telah terbelah dengan lubang menganga sedalam setengah meter. Warga setempat kembali dihantui perasaan ketakutan akan kembalinya terjadi longsor. Bahkan rumah anggota DPRD Ogan Ilir, Jasmaniar, yang juga berdiri di bantaran sungai tak luput menjadi korban tanah longsor dan rumah amblas. DPRD Ogan Ilir pun langsung mendatangi lokasi guna melihat langsung keluhan warga. Beberapa waktu yang lalu sudah sampaikan, sudah berkoordinasi dengan Bupati dampak dari terjadinya penambangan pasir. Tetapi kami selaku di bidang tersebut tidak terlalu banyak tahu masalah apa penyebabnya terjadi akibat begini. Namun permasalahan terjadinya longsor tersebut akan kita tindak lanjuti ke pemerintah, khususnya kepada Bupati Kabupaten Ilir melalui OPD yang terkait. Warga setempat mendesak pemerintah daerah untuk segera menyetop aktivitas tambang pasir dengan mencabut izin tambang. Merasakan dampaknya dari penambangan pasir, ada tanah longsor, ada rumah tergerus, ada jalan amblas dan sebagainya.
Nah ini fenomena ini sebenarnya ini faktor dampak dari penambangan yang dilakukan setelah sekian puluh tahun ke belakang. Oleh karenanya, menurut pertimbangan kami, lokasi ini tidak layak lagi ditambangi. Bila tidak segera dihentikan aktivitas tambang pasir, diprediksi Desa Sri Dalam akan semakin banyak menimbulkan kerugian material akibat rumah amblas. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, dua pemuda kakak serta adiknya, yaitu Weli Andika Sukma 38 tahun dan Tri Wahyudi 29 tahun, warga Dusun 5 RT 5, Desa Rejodadi, Kecamatan Sembawa, terkena penyakit kulit langka. Penyakit ini dalam bahasa medis disebut sebagai sindrom seroderma pigmentotum. Anak dari pasangan Sunarso dan Winarni ini hanya dapat tinggal dalam rumah karena menderita penyakit sindrom seroderma pigmentosum yang merupakan salah satu penyakit kulit keturunan yang langka. Kulit penderita sangat sensitif terhadap paparan radiasi sinar ultraviolet sinar matahari. Jika terkena paparan sinar matahari, kulit akan melepuh dan mengelupas. Keduanya sejak kecil mengidap penyakit ini, tapi sejak 1 tahun terakhir ini, penyakit yang diderita Weli Andika Sukma semakin mengganas dan merusak bagian sebelah kiri mukanya. Saat itu ada benjolan kecil yang dianggap sebagai jerawat yang dikeluarkan menggunakan tangannya. Bukannya sembuh, namun luka membesar dan membusuk karena mengalami infeksi. Sementara sang adik Tri Wahyudi mengalami hal yang sama, timbul benjolan kecil di bibir kiri bawah yang juga berusaha dikeluarkan karena sakit dan gatal, menyebabkan kerusakan pada bibirnya. Akibatnya ia pun sulit makan namun tetap beraktivitas sebagai marbot masjid. Sebelumnya tuh kan sudah berobat ke rumah sakit umum tuh kan, sudah disinar, di kemo 6 kali, disinar sudah 27 kali, masih hasilnya nggak ada. Pengobatan Bu, itu kan baru di kemo. Iya. Pengobatannya apa obat-obatannya? Obatnya ini antibiotik sama obat nyeri. Bagaimana yang disampaikan oleh dari ibu yang bersangkutan tadi bahwa mereka ada keterbatasan dana dalam rangka untuk pengobatannya. Jadi salah satu bantuan kita dari pihak kecamatan, kita fasilitasi untuk membuat surat permohonan bersama pemerintah desa kepada pihak terkait untuk pengobatan. Orang tuanya berusaha mengobati dengan melakukan kemo sebanyak 6 kali dan dilakukan sinar sebanyak 27 kali dengan biaya besar. Namun tidak juga berhasil. Sang ibu Winarni sangat bersedih dan berharap bantuan dari siapapun untuk membantu pengobatan anaknya karena ia sudah kehabisan biaya. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pemirsa, Erni, bocah perempuan usia 7 tahun, buah hati pasangan Muhammad Hasan dan Regiati, warga desa Sukatani, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, sangat membutuhkan bantuan dermawan. Pasalnya, Erni agar dapat sembuh dari derita tumor di bagian belakang kepalanya. Erni hanya dapat menemani ibunya dalam gendongan ketika beraktivitas karena tidak dapat berjalan sebagaimana saudari kembarnya Erna. Seharusnya anak seusianya dapat menikmati masa kecil dengan bahagia. Namun tumor yang diidapnya sejak kecil membuat masa indah bermainnya sirna. Meski sudah melakukan pengobatan namun tidak membuahkan hasil, tumor yang tumbuh di bagian belakang kepalanya semakin hari semakin membesar seiring bertambahnya usia. Erni tetap semangat belajar menemani saudari kembarnya belajar bersekolah TK, namun Erni hanya dapat duduk menulis dan menggambar sesuai dengan keinginan. Untuk menuju sekolah, Erni pun akan tetap dalam gendongan sang ibu agar sampai ke sekolah karena kakinya lemah, dampak dari penyakit yang dideritanya. Yo, kalau ada bantuan yo ingin dibantu supaya bisa mengoperasikan anak aku. Meski telah berusaha, kedua orang tua tak memiliki lagi biaya setelah beberapa kali ke rumah sakit yang tiada membuahkan hasil. Sang ayah Muhammad Hasan yang bekerja sebagai buruh sawit tak lagi memiliki uang cukup, bahkan masih memiliki hutang yang belum terbayar. Kedua orang tuanya hanya dapat pasrah dan berharap ada dermawan yang rela memberikan bantuan pengobatan kepada Erni agar dapat disembuhkan. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Kami akan hadir dengan informasi peluang emas budidaya ayam kalkun sesaat lagi.
kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan Dotonggoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan yes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan Dotonggoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan yes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Sumsel akhir pekan. Badan Pengawas Obat dan Makanan Palembang menemukan sejumlah jamu mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar. Ternyata jenis jamu ini sudah banyak beredar luas di lingkungan masyarakat. Inilah contoh sejumlah jenis jamu dalam kemasan yang disita Badan Pengawasan Obat dan Makanan Palembang yang disinyalir mengandung zat berbahaya dan tidak mengantongi izin edar dalam distribusinya. Produk yang disita lantaran diklaim sebagai produk herbal atau jamu kuat yang sebenarnya justru dapat memberikan efek negatif bagi kesehatan. Obat-obatan ini jika dikonsumsi secara berkala tanpa aturan dan pantauan dari ahli justru bisa meningkatkan risiko bagi kesehatan, termasuk disfungsi hingga mengakibatkan kematian. Jenis obat-obatan dalam kemasan dan sejumlah kosmetik perawatan kulit yang berhasil disita dan sudah banyak beredar luas dalam lingkungan masyarakat, termasuk di pasar-pasar dan tempat-tempat penjualan obat tradisional sekitar masyarakat. Banyaknya obat-obatan yang beredar saat ini perlu kejelian masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih obat untuk kebutuhan kesehatan
yang dikhawatirkan justru membuat semakin sakit bertambah parah. Ini sebagai apa ya? Sebagai contoh kita mengedukasi masyarakat, ya. Kalau dulu itu baru 2 bulan yang lalu kita melakukan pemusnahan terhadap produk-produk yang kita berikan sanksi administratif, ya. Ada yang sanksi, kalau sanksi administratif kita musnahkan. Nah, ini adalah contoh kami bawa kalau kita mengedukasi masyarakat yang jamu yang mengandung bahan berbahaya seperti apa, kosmetik mengandung bahan berbahaya seperti apa. Artinya apa? Inilah yang pernah kita temukan di Sumatera Selatan untuk masyarakat harus waspada. BPOM menggandeng sejumlah elemen tergabung dalam Pentalik dan meminta peran serta masyarakat dalam pengawasan. Masyarakat harus berhati-hati dengan maraknya produk yang dijual bebas tanpa melalui izin edar BPOM. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Berukuran besar, berkepala botak, dan berotot, serta memiliki gelambir di bagian kepalanya dan terkesan menyeramkan. Namun ternyata minat pembeli jenis burung yang berasal dari Meksiko dan Amerika Utara ini begitu besar. Tak heran jika pembudidayanya kini sukses besar. Anda penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Ayam kalkun merupakan sebutan untuk burung berukuran besar dari ordo Galliformes genus Meleagris yang berasal dari negara Meksiko dan Amerika Utara. Dengan ciri berukuran besar, berkepala botak dan berotot, serta memiliki gelambir di bagian kepalanya. Meski terlihat menyeramkan, ternyata daya minat dari ayam kalkun ini begitu besar, sebesar bobotnya yang mencapai di atas 15 kg. Tingginya minat ayam kalkun mengantarkan Bapak Heri, warga Kelurahan Sri Mulia, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, berhasil mendulang pundi-pundi rupiah hingga di atas angka 5 juta rupiah dengan penjualan di atas 40 ekor per bulannya. Menurut Bapak Heri, pemeliharaan ayam kalkun ini sangatlah gampang, bahkan cuaca pun tidak berpengaruh. Hanya saja ditambahkan jamuan dan kandang yang harus tetap dalam kondisi bersih. Untuk makannya, yakni sayur-sayuran dicampur pur dan jagung. Jumlah telur yang dihasilkan dari ayam kalkun mencapai 15 butir dengan pengeramannya memakan waktu selama 40 hari. Akan tetapi, jika menggunakan mesin akan makan waktu 29 hari. Ini ayam unik, itu yang di penari ini, ayam unik ini. Itu pasar sendiri Pak? Pasar sendiri paling lancar kalkun. Unikannya sendiri apa Pak? Unikannya bulunya bisa ngembang. Lain daripada ayam lain, ayam ini. Harga dari harga baru netas 50.000. Ini tergantung sama umur kami jual. Kalau yang kayak dewasa ini 1.500.000 pasang. Anakan ayam kalkun umur 1 minggu dijual dengan harga Rp50.000 per ekornya. Anakan umur 2 bulan Rp300.000 per pasang, sedangkan untuk yang dewasa Rp1.500.000 per pasangnya. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel akhir pekan edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat berakhir pekan bersama keluarga. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.